Halo Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke Sobat Belajar, tadi Kavia udah ngajak Sobat Belajar di rumah untuk Ayo Belajar, yang artinya kita mau ngapain lagi nih? Kali ini kita mau belajar tentunya ya. Nah, kenapa sih Kavia ngajaknya belajar terus nih? Kalau enggak ngajaknya nyari-nyari bahan terus nih, atau enggak Kavia selalu ngajakinnya ngerjain tugas lah, atau misalnya ngerjain soal lah. Oh iya dong Sobat Belajar. Sebenarnya gimana ya Sobat Belajar? Kalau Kavia ngajakin main, kita namanya Ayo Main, bukan Ayo Belajar. Nah makanya, tapi kalau misalnya sekarang Sobat Belajar lagi mantengin Kavia di depan kamera, Sobat Belajar, itu yang pastinya kalau kita belajar bareng-bareng, nggak akan seperti belajar. Kenapa? Karena Sobat Belajar seperti melihat kehidupan tapi dengan dengan sisi pandang sains gitu. Nah, apakah selalu seperti itu? Tentunya Sobat Belajar. Kalau Sobat Belajar mau benar-benar listen carefully sama Kavia selama 30 menit ke depan. Oke? Semuanya memang hari ini Kavia mau bahas apa? Sobat Belajar udah baca di atas. Kali ini Kavia mau review sedikit nih tentang materi biologi pada kelas 7. Apa saja? Penasaran? Kalau penasaran, stay tune terus di live classes Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar, kira-kira buat Sobat Belajar yang mau ujian nasional nih, ya kan? Masih inget nggak materi kelas 7 itu apa aja? Kan materi IPA itu kan memang kalau di SMP itu masih dijadiin satu ya, Sobat Belajar, masih kimia, fisika, dan biologi. Nah, kalau sekarang kita mau memperdalam nih, nggak mau memperdalam ya, tapi di sini Kavia dan juga tutor-tutor IPA lainnya mau mempermudah Sobat Belajar untuk kita pilih-pilih nih yang mana biologi, yang mana fisika, dan yang mana yang kimia. Oke, nah kali ini kita bahasin biologi aja. Memang kelas 7 itu belajarnya biologi itu apa aja sih, Kak? Nah, kita review sedikit ya, apa aja. Kita lihat dari bab yang pertama. Ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau misalnya dengar tentang klasifikasi makhluk hidup nih, Sobat Belajar, apa sih yang Sobat Belajar ingat? Kavia kayaknya tentang pengelompokan deh. Betul banget. Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan morfologi, anatomi, maupun fisiologinya. Nah, sebenarnya di dalam klasifikasi makhluk hidup itu apa aja sih yang kita pelajarin? Nah, masih ingat nggak? Yaitu pertama adalah definisinya, tadi yang Kavia bilang ya, bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya yang sama dia akan dijadiin satu kelompok, kalau yang beda dia akan dibedakan kelompoknya. Terus bisa membedakannya dengan apa, Kak? Dengan berbagai macam sistem, dari mulai sistem yang paling sederhana dengan klasifikasi morfologi sampai dengan klasifikasi berdasarkan DNA yang memang menjadi klasifikasi modern yang sekarang kita sedang jalani. Oke, nah memang klasifikasinya semudah itu, Kak. Apa ada caranya kah atau ada pedomannya kah? Nah, kalau misalnya diklasifikasi itu nanti dia akan memberikan hasilnya dalam taksonomi nih Sobat Belajar, dalam suatu tingkatan. Nah, tingkatannya apa aja nih kalau misalnya di taksonomi? Apa aja? Masih ada yang ingat gak? Nah, dari mulai ini Kavia tutupin dulu ya. Kira-kira masih pada ingat gak nih taksonomi di kelas 7? Nah, Kavia kasih clue-nya adalah ada bapak di sini. Bapak siapa? Yaitu adalah Bapak Carl Linnaeus. Nah, Bapak Linnaeus ini dialah yang menemukan taksonomi-taksonomi ini. Nah, kira-kira Sobat Belajar masih ingat nggak nih apa aja taksonomi yang dihasilkan pada teori Bapak Linnaeus ini? Dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Masih ingat nggak? Kalau udah nggak inget, Kavia kasih tahu nih. Yaitu yang pertama adalah kingdom atau kerajaan. Kemudian ada film atau divisio, kalau film itu untuk hewan, divisio itu untuk tumbuhan. Kemudian ada class atau kelas. Kemudian ada ordo, family, genus, dan spesies. Nah, dari atas sampai ke bawah itu persamaannya akan semakin banyak Sobat Belajar. Jadi semakin mengerucut nih. Tapi kalau misalnya dari atas sampai ke bawah, dari bawah nih dari spesies ke kingdom itu justru perbedaannya akan semakin besar. Oke, jadi kalau misalnya dari atas ke bawah seperti segitiga terbalik, kalau misalnya dari bawah ke atas dia seperti segitiga yang sesungguhnya. Oke, biasanya ditanya itu seperti itu. Kalau misalnya klasifikasi itu dari kingdom sampai spesies itu dia persamaannya semakin sedikit atau semakin banyak ya. Terus kalau misalnya dari bawah ke atas atau dari spesies sampai dengan kingdom itu biasanya persamaannya semakin sedikit atau semakin banyak. Nah, itulah yang akan ditanyakan di pertanyaan ujian nasional nih. Makanya dengarnya kita Sobat Belajar, Kavia ulang sekali lagi bahwa
Kalau misalnya klasifikasinya ditanya dari atas ke bawah, berarti dia bentuknya seperti segitiga terbalik. Oke. Oh, sorry. Nah, seperti segitiga terbalik. Oke, jadi akan semakin mengerucut. Tapi kalau misalnya ditanyanya dari atas, dari bawah ke atas, dia berarti seperti segitiga pada umumnya, yaitu berarti persamaannya akan semakin banyak. Oke? Nah, seperti itu ya, sobat belajar. Oke, itu yang biasanya ditanyakan di UN. Nah, kemudian kita lihat apalagi ya materi yang dibahas pada biologi kelas 7. Yang kedua adalah sistem organisasi kehidupan, yaitu tentang masih tentang tingkatan juga, tapi kalau ini tingkatannya yang lebih umum lagi, yaitu dari makhluk yang paling kecil atau penyusun tubuh dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks. Siapakah? Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, jadi tingkatan organisasi kehidupan itu dimulai dari sel terlebih dahulu, satu unit sel ya. Kemudian sel-sel ini akan berkumpul dengan struktur yang sama dan fungsi yang sama membentuk jaringan. Jaringan yang sama akan membentuk organ akan membentuk sistem organ. Suatu sistem organ itu dia akan membentuk individu, kemudian individu ini akan membentuk suatu populasi. Ya kan, jadi populasi itu sebenarnya adalah kumpulan dari individu-individu yang sama. Tapi kalau misalnya dari beberapa populasi, berarti dia ada banyak sekali spesies yang berbeda, maka dia akan membentuk suatu ekosistem. Oke, jadi semakin besar nih cangkupannya, terbalik ya sama tadi di taksonomi pada Linnaeus tadi. Nah, kemudian apa aja sel pada apa saja sel pada makhluk hidup itu, apa saja jaringannya, dan apa saja sistem organnya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama kita bahas dari sel dulu nih. Di mana sel itu memang ada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Bedanya apa? Kalau misalnya sel tumbuhan, dia punya yang namanya dinding sel. Oke. Nah, dia punya nama dinding sel, nih yang warna hijau ini. Lihat nih ya, tandain warna merah deh biar kontras. Oke, dia punya yang namanya dinding sel. Oke, nah kemudian kalau untuk hewan, dia tidak punya dinding sel. Nah, pengaruhnya apa Kak kalau misalnya yang satu punya dinding sel, yang satu nggak punya dinding sel? Nah, kalau misalnya pada tumbuhan, kenapa dia tidak bisa bergerak sebebas hewan? Karena dia punya dinding sel. Gitu. Tapi kalau hewan dia kan bisa bergerak bebas karena dia tidak punya dinding sel. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian apalagi nih pembedanya dari hewan dan juga tumbuhan? Nah, di tumbuhan dia punya yang namanya plastida yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, kalau di hewan dia nggak punya karena kan hewan itu dia tidak autotrof. Oke, nah tapi di sel hewan itu dia punya suatu organel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu adalah lisosom. Oke, dia punya lisosom yang berfungsi untuk memfagosit atau merusak zat-zat asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Oke, nah kalau misalnya di tumbuhan, dia nggak punya. Nah, sisanya itu semuanya sama, sobat belajar. Oke, itu aja yang harus diingat ya, perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, ini tadi tentang sel. Kemudian kita lihat ke tingkat organisasi yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah jaringan. Di mana jaringan tumbuhan dan jaringan hewan ini dia punya masing-masing fungsi dan juga struktur yang berbeda-beda nih. Nah, kalau misalnya di tumbuhan dia punya yang namanya jaringan meristem atau jaringan muda. Jadi jaringan yang masih terus tumbuh. Nah, jaringan meristem ini ada 3. Yang pertama adalah jaringan meristem lateral. Oke. Kalau lateral dia akan tumbuhnya ke samping. Jaringan meristem lateral. Kemudian di sini di sudut dia ada yang namanya jaringan meristem interkalar. Nah, kalau yang tumbuhnya ke atas dia namanya adalah ini dia biar nggak bingung. Adalah namanya jaringan meristem primer. Nah, kalau misalnya di tumbuhan monokotil dan dikotil itu memang punya jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem interkalar.
Tapi kalau untuk tumbuhan tumbuhan monokotil dia tidak memiliki jaringan meristem lateral. Tapi kalau misalnya di dikotil dia punya, karena tadi jaringan meristem lateral ini dia kan tumbuhnya ke samping. Nah, yang menyebabkan tumbuhan itu bisa tumbuh ke samping atau mengalami pertumbuhan sekunder itu adalah kambium, di mana tumbuhan monokotil itu tidak memiliki kambium. Oke? Seperti itu ya. Nah, ini ada jaringan mudanya. Kemudian jaringan dewasanya apa saja? Yang pertama itu ada jaringan parenkim. Nah, kalau jaringan parenkim ini memang dia jaringan dasar yang menyusun seluruh tubuh tumbuhan. Tapi jaringan parenkim ini dia punya masing-masing fungsinya. Jadi walaupun sama nih namanya parenkim, tapi fungsinya beda-beda dan strukturnya beda-beda juga menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kalau yang kita lihat di sini, yang ada di sini ini banyak biji-bijinya, dia adalah parenkim penimbun. Jadi dia fungsinya untuk menimbun makanan. Dan juga di sini ada parenkim udara yang fungsinya untuk menyimpan udara. Beda ya, sobat belajar ya. Yang di sini penuh sama makanan dalamnya, kalau yang ini justru dia kopong dan diisi dengan udara. Oke? Nah, kemudian di sini ada jaringan epidermis. Kalau jaringan epidermis berarti dia yang melapisi tubuh tumbuhan di bagian luar. Sama halnya seperti kulit pada manusia, oke? Nah, tapi epidermis ini dia bentuknya nggak selalu sama nih, karena dia mengalami beberapa modifikasi. Salah satunya adalah stomata. Nih, yang disebut sebagai jendela tumbuhan, sebagai tempat keluar dan masuknya udara. Oke, nah selain stomata ada juga trikomat, kemudian ada emergensia dan juga ada duri. Nah, itu yang biasanya ditanyain di soal tuh, apa sih bedanya emergensia sama duri? Ya kan, kayaknya sama aja deh gitu. Nah, kalau emergensia itu dia memang lebih mudah dipatahkan dibandingkan dengan duri. Kenapa? Karena kalau misalnya emergensia itu memang dia tumbuh hanya dari bagian epidermisnya saja, jadi hanya selapis. Tapi kalau misalnya duri dia akan tumbuh dari bagian korteks batang. Jadi memang dia akan lebih susah untuk dipatahkan. Oke, sahabat belajar, itu yang biasanya akan ditanyakan di UN. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya yang biasa ditanyakan juga adalah jaringan pengangkut. Ayo, dari SD udah belajar ya, jaringan pengangkut itu memang dia untuk mengangkut air dan juga hasil fotosintesis. Ya kan, siapa yang mengangkat air, siapa yang mengangkat jaringan yang akan mengangkat hasil fotosintesis? Siapa? Nah, ini juga biasanya sering kebalik nih ya. Nah, kalau misalnya yang di dalam itu dia adalah xilem dalam. Tapi kalau misalnya yang di luar, itu dia floem. Oke, yang di luar. Nah, siapakah yang mengangkat air? Siapakah yang mengangkut hasil fotosintesis? Yang mana sobat belajar? Kalau misalnya xilem, dia fungsinya untuk mengangkut air. Tapi kalau misalnya untuk mengangkut fotosintesis atau hasil fotosintesis, itu adalah floem. Oke, diingat-ingat ya, sahabat belajar. Nah, diingat-ingat tuh. Floem itu yang di luar, nah fungsinya untuk mengangkut fotosintesis. Kalau xilem itu yang di dalam, dia fungsinya untuk mengangkut air. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada jaringan penyokong. Kalau yang penyokong berarti jaringan yang memperkuat atau melindungi. Ada dua, yaitu yang pertama ada, nah di sini ada jaringan sklerenchyme. Oh, nggak kelihatan nih. Yang hitam aja. Jaringan sklerenchyme, dan juga yang di sini adalah jaringan kolenchyme. Bedanya apa? Kalau misalnya kan biasanya ditanya tuh, apa sih bedanya kolenchyme sama sklerenchyme tuh biasanya adanya di mana? Kalau misalnya yang sklerenchyme, kata kuncinya dia adalah jaringan penyokong yang sudah dewasa atau bisa dikatakan sudah mati. Jadi tidak ada sitoplasma nih di dalamnya, dan biasanya contohnya itu adanya di batok kelapa. Makanya tadi Kavia taruh di sini adalah contohnya batok kelapa. Tapi kalau misalnya jaringan kolenchyme itu dia adanya di bagian-bagian tumbuhan yang masih tumbuh nih, misalnya batang muda, daun muda gitu loh. Makanya jaringan kolenchyme ini adalah jaringan penyokong yang masih muda, yang masih aktif
membelah. Oke, jadi yang satu adalah sclerenchyme yang sudah dewasa dan biasanya ada di batok kelapa. Kalau colenchyme dia adanya di bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Jadi makanya dia masih bisa berkembang. Oke, sahabat belajar. Nah, itu tadi jaringan colenchyme ini di tumbuhan. Oke, kalau di hewan atau di manusia gimana? Kofi kasih clue. Epitel itu sebenarnya sama dengan jaringan epidermis, namanya aja epi, oke? Nah, berarti fungsinya sama ya, untuk melindungi bagian luar. Nah, kemudian tapi di sini sebenarnya epitel itu dibagi menjadi 3 bentuk utama ya, untuk mempermudah nih. Nah, yang pertama adalah silindris, kemudian pipi, dan juga kubus. Oke, yang silindris itu contohnya yang mana? Nih, yang ini yang silindris. Oke, jadi panjang-panjang kalau yang silindris. Kalau yang pipi, seperti ini nih. Benar-benar pipih dia bentuknya. Oke, yang ini adalah pipi. Kemudian ada kubus. Kalau yang kubus, dia benar-benar kotak. Oke, yang ini nih. Kubus. Atau kalau mau lebih ini yang ini nih, kubus nih. Biar lebih jelas ya. Oke, sebenarnya dibagi menjadi tiga bentukan utama yang seperti ini, silindris, pipi, dan kubus. Baru nanti dia akan dibagi lagi dengan silindris berlapis, silindris selapis, pipi berlapis, kemudian pipi selapis, kubus berlapis, dan kubus selapis. Tapi pada dasarnya semuanya itu punya fungsi utamanya nih. Kalau misalnya silindris, dia memang lebih banyak untuk penyerapan, mau yang selapis mau yang berlapis, dia fungsi utamanya kebanyakan itu digunakan untuk penyerapan. Kalau pipih itu untuk pertukaran gas atau difusi dan juga proteksi. Nah, kalau misalnya kubus itu biasanya untuk sekresi. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, ini fungsi utamanya nih biasanya. Kalau misalnya silindris itu, silindris itu contohnya ada di usus. Usus kan dia fungsinya untuk menyerap, ya kan. Nah, kemudian pipi itu contohnya ada di mana? Adanya di alveolus paru-paru. Kemudian kalau kubus itu contohnya ada di mana? Ada di kelenjar air mata. Nah, kayak gitu ya sahabat belajar. Tapi ada satu lagi nih yang unik, namanya adalah jaringan transisional yang ada di kandung kemih nih. Jadi awal mulanya dia adalah jaringan kubus berlapis. Tapi ketika air pipis ya atau air kencing kita sudah penuh nih, dia akan memipih. Nah, jadi dia transisional, bisa berubah bentuk, tuh biasanya juga ditanyain. Oke, sahabat belajar, nah itu tadi. Jadi nggak perlu ngapalin satu-satu, yang penting sahabat belajar tahu dia bentuknya dalam general tuh apa dan fungsinya masing-masing untuk apa. Kemudian ada jaringan ikat yang fungsinya ya memang untuk mengikat atau menyambungkan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Misalnya di sini ada jaringan ikat di bawah kulit gitu kan, atau aeolar. Kemudian ada jaringan lemak. Nih aeolar. Nah, kemudian kalau ini adalah jaringan lemak. Jadi di bawah kulit juga. Yang ini adalah jaringan darah. Ini adalah jaringan otot. Yang ini adalah jaringan tulang rawan. Yang ini adalah jaringan tulang keras. Oke? Nah, seperti itu. Kalau misalnya di sini soal belajar lihat aeolar lemak itu sebenarnya adalah jaringan ikat yang longgar. Istilahnya memang dia tidak rapat-rapat nih susunan jaringannya. Tapi kalau misalnya darah, itu dia adalah jaringan ikat cair. Kenapa dia bilang jaringan ikat? Karena dia mendistribusikan makanan ke seluruh tubuh. Kemudian otot, tulang rawan dan juga tulang keras. Jaringan otot itu dia adalah jaringan ikat padat nih. Karena ngeliat deh, nggak ada rongga. Ya kan, antar jaringannya dia nggak ada rongga. Nah, baru jaringan ikat penyokong, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Oke? Seperti itu ya. Nah, biasanya sih yang ditanya kalau misalnya di UN, apa sih contoh jaringan ikat di bawah kulit tuh apa? Atau fungsinya jaringan lemak tuh apa? Kalau misalnya ditanyanya jaringan ikat di bawah kulit tuh apa? Itu adalah aeolar. Tapi kalau misalnya jaringan ikat yang fungsinya untuk menjadi bantalan, itu adalah lemak. Terus jaringan
ikat yang fungsinya untuk menyebarkan makanan, darah gitu. Terus jaringan ikat yang melapisi tulang kita apa? Otot, ya kan? Nah, kayak gitu. Kalau tulang rawan sama tulang keras nanti kebanyakan ditanyanya di sistem. Oke? Sahabat belajar gitu ya, nggak usah pusing-pusing. Kita ingetin aja apa sih pertanyaan yang selalu ditanyain gitu ya. Kemudian ada otot. Nah, ini juga sering banget nih. Ini hobi banget ditanya. Oke, yang pertama adalah otot lurik. Kenapa Kak Via bilang di sini otot lurik? Karena dia adanya di bagian rangka. Oke, yang menutupi rangka kita. Kemudian di sini ada otot jantung yang melapisi jantung. Nah, kemudian yang terakhir adalah otot polos. Oke, nah bedanya apa? Sebenarnya Kak Via kasih rangkumannya di summary-nya. Otot lurik dan otot jantung itu punya struktur yang sama, yaitu lurik nih, teksturnya, warnanya kalau kita lihat dari luar. Tapi kalau misalnya otot lurik, dia tidak punya cabang. Oke, dia tidak punya cabang. Tapi kalau misalnya otot jantung justru dia bercabang. Nih, kita bisa lihat di sini. Oke, dia bercabang. Nah, kalau misalnya otot polos, dia nggak punya lurik. Namanya aja otot polos. Nah, bisa lihat ya, dia kan nggak punya lurik-lurik. Oke, nah seperti itu. Dan otot jantung itu hanya adanya di jantung. Kalau misalnya, dan dia kerjanya itu tidak sadar, sama seperti otot polos, ya kan? Karena kalau otot polos dia adanya di sistem pencernaan biasanya. Tapi kalau misalnya otot lurik, dia memang kerjanya di bawah pengaruh sadar nih, sahabat belajar. Jadi memang kita suruh dulu nih, baru dia akan bekerja. Makanya biasanya otot lurik itu dia istilahnya ya energinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya otot jantung dan otot lurik itu dia tidak cepat lelah gitu. Karena bayangin kalau misalnya otot jantung itu dia lelah, ya berhenti jantung kita. Nah, seperti itu. Oke, sahabat belajar. Nah, itu tuh yang biasanya ditanya. Coba lihat gambar di bawah ini gitu kan biasanya. Nanti ditanya nih, apa nih perbedaan dari 3 macam jaringan di bawah ini? Nah, biasanya jaringan otot tuh ditanya, apa nih bedanya otot polos, apa bedanya otot jantung, apa bedanya otot lurik atau otot rangka. Oke, sekarang jangan salah lagi ya semuanya, karena tadi Kak Via udah kasih summary, udah kasih keyword nih. Ini tuh samanya sama ini. Ingetnya gitu aja. Oke? Jadi nggak usah dihafalin. Otot lurik punya bla 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 bla. Otot lurik itu gini-gini. Tapi kalau otot jantung gini-gini. Nggak gitu. Kalian ingetin aja kata kuncinya apa yang sama, apa yang beda. Kan tadi kayak struktur. Oh, ini sama ini. Kalau yang ini samanya sama yang ini. Gitu. Oke? Kayak gitu ya. Jadi jangan pusing-pusing ngapalin, udah nggak zaman sobat belajar. Oke? Nah, kemudian itu adalah jaringan otot dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Kalau saraf itu kita bisa lihat dari ujung bagiannya. Jadi kita nggak ngafalin ya, kita paham bagaimana struktur dari suatu jaringan saraf itu dari cara dia menjalankan impuls. Gimana caranya? Nah, kita mulai dari rangsangan dulu nih. Rangsangan itu dia akan diterima oleh dendrit. Nih, akar-akar yang ada di sini. Nggak akar ya, juluran sitoplasma. Sorry. Kemudian, nah impuls itu akan jalan nih ke badan sel atau sel body. Oke, ini number 1, ini number 2. Oke. Nah, nanti impuls akan jalan lagi nih ke mana? Nah, impuls itu jalannya nggak lurus. Nggak gini nih, seret kayak kereta. Nggak. Tapi dia akan loncat dari sini. Tek, 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 tek. Siapa yang sebenarnya dia loncat-loncati? Itu adalah nodus Ranvier. Oke, itu adalah nodus Ranvier. Nah, kemudian kalau yang kuning-kuning ini, apakah dia sebenarnya adalah selubung mielin yang menyelubungi sel Schwann. Jadi di dalam selubung mielin ini ada yang namanya sel Schwann. Itu. Nah, baru nanti impulsnya itu dia akan akan dihantarkan lagi oleh akson ke sinapsis atau ke saraf yang lain. Oke, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih cara jalannya impuls gimana, baru kita paham nih, oh bagiannya ini. Oke, jadi nggak usah dihafalin. Dendrit adalah bla bla bla, strukturnya adalah, akson adalah bla 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 bla. Kelamaan sobat belajar. Nanti coba belajar yang ada pusing, gitu ya. Ngerti enggak? Pusing iya. Mana mau UN lagi kan? Udah deh. Ampun. Nah, kemudian ada sistem organ. Oke, sistem organ di sini. Nah, banyak ya. Di situ ada sistem peredaran darah. Nah, ini cuma perkenalan organ-organnya aja sih. Biasanya nggak terlalu
Kalau sistem organ dia cuma ditanya, misalnya ketika sobat belajar butuh apa, nanti yang bekerja otot apa. Yang bekerja itu di mana? Yang bekerja itu sistem apa? Oke? Nah, ada makhluk hidup dan lingkungan. Ini lebih ke interaksi sih. Ada komponen ekosistem. Seperti kita tahu ya bahwa kalau misalnya itu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik A berarti yang tidak hidup, kalau biotik berarti yang hidup. Abiotik itu apa? Cahaya matahari, udara, gitu-gitu. Tapi kalau misalnya biotik itu berarti komponen yang hidup. Oke? Seperti air. Kok air? Seperti tumbuhan dan hewan. Nah, kenapa jadi ini? Nah, baru nanti dari masing-masing komponennya itu dia punya berbagai interaksi. Ada predasi, saling makan-memakan, kemudian ada kompetisi, saling berkompetisi mendapatkan sumber makanan. Seperti hukum alam, ya kan? Kemudian ada mutualisme, saling menguntungkan di badak dan burung. Kemudian biasa ya, dari SD kita juga udah tahu ada lebah sama bunga, gitu kan. Kemudian ada parasitisme, berarti yang satu merugikan, yang satu dirugikan, yang satu untung. Jadi cuma satu pihak doang, gitu kan. Nah, kemudian ada ini predasi, sorry. Nah, seperti itu. Oke. Biasanya kalau misalnya di makhluk hidup dan lingkungan yang lebih ditanya itu misalnya contoh dari simbiosis parasitisme apa, terus contoh interaksi contoh interaksi kompetisi itu apa gitu. Terus misalnya ada gambar, ada singa, ada ini, nanti ditanya tuh yang mana yang akan, maksudnya Kafe mau ngomong apa sih? Nih, misalnya perhatikan gambar di bawah ini. Terus nanti ada gambar nih, ada singa sama macan nih misalnya. Nah, nanti ditanya tuh mereka ini interaksinya apa sih? Gitu kan. Apakah yang satu rugi, apakah yang satu untung? Nah, kayak gitu. Biasanya ditanya kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa pakai ini sih ya kan, sobat belajar juga tahu kalau singa sama macan itu ya, singa sama harimau itu sama-sama pemakan daging ya. Otomatis mereka nggak saling berantem dong untuk dapetin makanannya. Lebih seperti itu. Jadi lebih ke gambar kalau misalnya di makhluk hidup dan lingkungannya atau interaksi antar makhluk hidupnya. Oke, nah seperti itu ya sobat belajar review dari materi biologi kelas 7. Oke, semuanya jadi jangan dihafal tapi dipahami aja konsepnya di setiap babnya. Kemudian dipahamin soal yang sering keluar tuh kayak apa. Nah, itu aja yang harus sobat belajar perhatikan. Oke, semuanya semangat UN-nya, semangat untuk UTBK-nya. Ya kalau yang lagi UTBK juga udah hamin berapa nih kan. Semangat semuanya, yakin usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, semuanya karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!